Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pengurus barang di sekolah. Dalam rangka percepatan proses rekonsiliasi barang milik daerah dan manajemen pengelolaan barang milik daerah di sekolah, kami akan perkenalkan aplikasi Sumringah, sistem keuangan dan manajemen barang milik daerah. Aplikasi ini bertujuan untuk menginventaris penerimaan barang milik daerah di sekolah yang bersumber dari pengadaan BOS ataupun hibah pihak ketiga. Kemudian aplikasi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi pemeliharaan barang milik daerah di sekolah yang meliputi pemeliharaan peralatan mesin, pemeliharaan bangunan gedung sekolah, dan pemeliharaan lain yang berasal dari sumber lain-lain. Oke, langsung saja. Dalam pengisian aplikasi Sumringah ini, untuk yang pertama yang perlu teman-teman pengurus barang lakukan yaitu adalah mengisi data umum. Data umum aplikasi Sumringah ini berawal dari pilih tahun 2024, kemudian pilih unit kerja, kemudian isikan nama kepala sekolah beserta NIP-nya, kemudian selanjutnya isikan nama bendara BOS dan beserta NIP-nya, dan selanjutnya diisi nama pengurus barang pembantu di sekolah beserta NIP-nya. Data umum yang terakhir yang diisi adalah alamat sekolah, misal jalan, ketik langsung aja, Jalan Bayam Sari, Semarang. Setelah mengisi data umum aplikasi Sumringah ini, perhatikan di samping kanan ini. Nah, ini ada dua macam pengisian. Yang pertama, input data data penerimaan barang milik daerah. Kemudian yang kedua adalah input data pemeliharaan barang milik daerah. Nah, di tengah-tengah ini ada kode form. Bisa dilihat dari teman-teman pengurus barang. Di sini ada kode form. Nah, silahkan nanti ditulis nomor formnya itu sesuai dengan yang sudah dicontohkan. Tuh. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, input data penerimaan barang milik daerah. Sebelum input, teman-teman pengurus barang, kami mohon untuk menyiapkan BAST atau invoice belanja, karena nanti akan berkaitan dengan BAST ataupun invoice belanja tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang pertama untuk mengisi form penerimaan barang milik daerah, ini sudah kami siapkan kolom-kolom yang nantinya akan teman-teman pengurus barang sekolah untuk diisi. Nah, yang pertama, silahkan isi nomor form. Nah, nomor form ini teman-teman bisa mengambil dari klik kode form ini. Nah, nih di sini ada, ini contoh. Saya copy paste. Maaf, ini saya copy paste. Saya pindahkan ke sini. Lalu paste. Nah, ini disesuaikan dengan nama sekolahnya ya. Terus kemudian selanjutnya itu adalah memilih sumber dana. Sumber dana misal dari BOS, diisi BOSP. Dan nama barang.
misal belanja laptop, ya nama barangnya diisi laptop. Core i5 misal. Dan selanjutnya kategori barang milik daerah. Nah, ini teman-teman disuruh untuk memilih. Karena tadi yang dibelanjakan itu berupa laptop Core i5, itu kan masuk kategori peralatan mesin. Nah, pilih peralatan mesin. Nanti kategori ini menyesuaikan dengan nama barang yang ada. Misal pembangunan musola dari hibah, yaitu nanti modalnya dipilih hibah, terus kemudian nama barangnya diisi bangunan musola, kemudian kategorinya diisi gedung dan bangunan. Itu menyesuaikan. Nah, selanjutnya karena ini pengadaan laptop dari bos, silahkan ditulis jumlah barang yang diterima berapa. Lihat BAST atau invoice belanjanya. Jumlah barang misal 1, diisikan 1, terus kemudian harga satuannya teman-teman bisa dicek invoice belanjanya berapa. Misal harganya 15 juta, ditulis 15 juta. Tinggal di enter. Kemudian total harga ini merupakan pengalian jumlah barang dengan harga satuan. Jika jumlah barangnya 1, harga satuannya 15 juta, maka diisi 15 juta. Tinggal di enter. Nah, kemudian ini teman-teman diminta untuk menuliskan lokasi barang milik daerah tersebut. Itu di gedung apa? Misal ruang kepala sekolah gedung A, seperti itu. Kemudian nama penyedia atau pemberi hibah ini diisi nama penyedia. Cek BAST-nya. Nama penyedianya misal CV Berkah. Terus kemudian alamat penyedia atau pemberi hibah, silahkan diisi alamat penyedia tersebut. Misal Jalan Untajaya Semarang misal. Nah, selanjutnya itu nomor BAST. Silahkan cek nomor BAST-nya, nomornya berapa. Misal di sini saya tulis 12. Terus tanggal BAST-nya itu tanggal 13 Mei 2024. Terus selanjutnya nomor kwitansi. Nomor kwitansi misal saya tulis 13. Tinggal di enter dan diisikan tanggal kwitansi. Tanggal kwitansinya misal tanggal 14 Mei 2024. Selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi kode barang. Nah, kode barang ini silahkan teman-teman cek SIMDA. Kode barang laptop ini berapa? Misal 1 2 3 XX sekian. Nih. Kemudian nomor register ini, nomor register silakan diisi sesuai dengan jumlah barangnya. Misal jumlah barangnya 1, ya diisi 1. Nah, nanti ketika di jumlah barangnya ini lebih dari 1, silakan nanti ditulis 1 strip 2 atau strip 3 seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya itu kondisi barang.
Nah, kondisi barang nanti teman-teman sama seperti halnya mengisi SIM BMD. Kondisi barang ini nanti teman-teman suruh memilih antara baik, kurang baik, atau rusak berat. Nah, silahkan, karena ini pengadaan baru makanya kami isi baik gitu. Kemudian ini ada merek dan tipe. Merek dan tipe silahkan diisi, misal Asus. Terus kemudian serial number pabrik barang milik daerah, ini silahkan cek barang yang diterima itu serial numbernya berapa, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tertu. Nah, kemudian bahan barang milik daerah yang diterima itu apa, misal laptop bahannya aluminium, seperti itu contoh. Dengan klik enter, ukuran barang cc atau luas. Nah, misal karena ini pengadaan laptop, ukuran barangnya silahkan disesuaikan. Misal laptopnya 14 in ya, ditulis 14 in seperti itu. Kemudian selanjutnya satuan barang. Nah, satuan barang ini ditulis unit saja seperti itu. Nah, selanjutnya keterangan spesifikasi barang milik daerah. Nah, keterangan ini sama persis dengan teman-teman saat menginput SIMda BMD. Misal karena ini pengadaan laptop, berarti laptop Core i5 SD budak payung 03 POSP tahun 2024 seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengisi persentase pekerjaan fisik. Nah, ini berapa persen? Jika barangnya itu sudah diterima dan sudah dibayar, maka itu dianggap pekerjaannya sudah 100%. Tinggal nulis saja 100 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini akan kami beritahukan terkait kebijakan akuntansi. Jadi aplikasi Sumringah ini kami tambahi kebijakan akuntansinya, penerimaan BMD itu seperti apa, seperti itu. Nah, di sini ada pilihan bertingkat atau beton. Nah, bertingkat atau beton ini khusus untuk bangunan gedung, jika kategorinya bangunan gedung. Kemudian nilai BMD bangunan gedung lebih dari 50. Nah, ini juga untuk bangunan gedung. Nah, ini dilewati saja karena ini kategori BMD-nya peralatan mesin. Selanjutnya, nah ini manfaat ekonomi BMD lebih dari 12 bulan. Silahkan nanti di sini pilihannya cuma iya atau tidak. Karena ini laptop itu lebih dari 12 bulan, dipilih ya. Kemudian selanjutnya, apakah BMD ini bisa dijadikan objek pemeliharaan? Nah, karena laptop itu bisa dipelihara, makanya di sini dipilih ya. Selanjutnya, apakah BMD tidak untuk dijual kembali? Nah, di sini kan aset laptop ini kan tidak untuk dijual kembali dan dipergunakan di sekolah, makanya dijawab ya. Selanjutnya, nilai BMD peralatan mesin lebih dari 300.000. Tadi harganya 15 juta. Makanya di sini dipilih ya. Nah, ketika teman-teman pengurus barang di sini datanya semuanya iya, maka bisa dikategorikan bahwasanya laptop tersebut bisa dikategorikan sebagai aset tetap. Nah, di sini tinggal milih ya. Oke, karena pengisiannya ini sudah selesai, silahkan teman-teman tinggal klik simpan. Nah, klik simpan ini, tinggal klik simpan.
tunggu prosesnya. Nah, di sini otomatis akan kolomnya akan kosong sendiri. Nah, kosong ini bukan berarti tidak masuk. Nah, teman-teman bisa klik keluar, kemudian cek rekap penerimaan. Tadi yang input yang teman-teman input itu akan masuk ke rekap penerimaan BMD ini. Klik cek rekap penerimaan BMD. Silahkan di sini dicek apakah sudah masuk semuanya atau belum. Nah, kemudian teman-teman ketika saat input dan dicek rekapannya ada data yang salah, silahkan nanti teman-teman bisa mengedit. Nah, mengedit di sini mana yang sekiranya salah, silahkan diedit sini. Nah, kalau sudah benar, silahkan klik keluar, kemudian cetak form penerimaan BMD ini. Nah, cetak form penerimaan BMD. Nah, penerimaan BMD ini nanti akan dijadikan untuk teman-teman sebagai arsip, dan kemudian jangan lupa nanti ini ada surat keterangan penerimaan barang milik daerah tahun 2024 ini nanti sebagai arsip panjenengan dan disampaikan ke Bendara Bos untuk dilampirkan di SPC Bos, seperti itu. Nah, ini tinggal print aja, tinggal klik file terus kemudian print. Nah, ini semuanya sudah siap, tinggal nanti teman-teman ngeprint saja, seperti itu. Nah, untuk pindah ke langkah selanjutnya, nah ini kami sediakan, nanti tinggal teman-teman misal mau ingin ngeprint di halaman 50 atau 52, silakan ini dinaikkan seperti itu. Nanti akan otomatis sistem ini tinggal mengikuti aja, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah surat keterangan penerimaan barang milik daerah ini di print dan diserahkan ke Bendara Bos untuk dilampirkan di SPC Bos, selanjutnya akan kami jelaskan terkait input data pemeliharaan barang milik daerah. Jadi fungsinya aplikasi ini tidak hanya untuk menginput data penerimaan barang milik daerah saja, tapi juga untuk menginput data pemeliharaan barang milik daerah yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, akan kami jelaskan terkait input data pemeliharaan barang milik daerah. Sama halnya terkait input data penerimaan yang tadi, pemeliharaan ini juga cukup mudah. Nanti teman-teman tinggal mengisi form yang sudah disediakan di sini. Untuk langkah yang pertama dalam form pemeliharaan barang milik daerah, itu yang pertama adalah nomor form. Nah, nomor form silahkan diisi nomornya berapa, misal B sekian, tadi yang seperti yang dicontohkan tadi. Terus kemudian sumber dana. Nah, sumber dana ini nanti teman-teman tinggal milih apakah pemeliharaan itu sumbernya dari Bos atau dari Bab. Misal ini dari Bos. Terus nama pekerjaan silahkan diisi, misal contoh pemeliharaan gedung A, ruang kepala sekolah. Selanjutnya tinggal dipilih ini kategori BMD-nya apa. Karena ini pemeliharaan gedung, makanya pilih gedung dan bangunan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman diminta untuk mengisi. Makanya sebelum nanti ngisi form pemeliharaan ini disiapkan SPC-nya.
baik itu material maupun tukangnya. Nah, kemudian jumlah harga material ini contoh, harga materialnya totalnya habis 5 juta. Enter. Terus harga tukang. Nah, tukang ini isikan jumlah nominal tukang yang dikeluarkan. Misal tukangnya habis 3,5 juta. Kemudian total harga ini merupakan penjumlahan dari harga material dijumlah dengan jumlah harga tukang. Jadi harga materialnya 5 juta, terus harga tukangnya 3,5, atau total harganya di sini diisi 8,5 juta. Nah, untuk selanjutnya itu pengisian lokasi BMD di gedung. Nah, ini maksudnya nanti teman-teman diminta mengisi gedung yang dipelihara itu yang mana. Tadi kan sudah dijelaskan di nama pekerjaan itu gedung A. Nah, di sini ditulis gedung A seperti itu. Nah, selanjutnya nama penyedia atau pemberi hibah. Nah, nama penyedia di sini misal karena ini pemeliharaan gedung, nanti ditulis toko materialnya itu apa. Misal TB Andi Jaya. Enter. Alamatnya di Semarang. Selanjutnya nomor BAST. Nah, nomor BAST silahkan nanti cek di notanya, nota belanja materialnya itu nomor BAST nya berapa, misal 13. Terus tanggal BAST nya, tanggal diterima barang materialnya itu kapan. Nah, itu diisi. Nah, sini saya contohkan 14 Maret 2024 seperti itu. Nah, kemudian nomor kwitansi, silakan nanti nomor kwitansinya diisi nomor kwitansi belanja materialnya. Misal di sini 14. Terus tanggal kwitansi diisi, misal saya contohkan 15 Maret 2024. Nah, selanjutnya adalah kode barang. Ini kode barang, jenengan teman-teman pengurus barang bisa cek aplikasi Simda BMD-nya. Barang yang dipelihara itu kode barang asetnya berapa. Misal saya contohkan 01, 03 sekian. Nah, nanti dicek kode barang yang ada di Simda berapa. Kemudian nomor register yang dipelihara itu nomornya berapa, misal 5, ditulis saja 5. Selanjutnya nama barang yang dipelihara. Nah, nama barang yang dipelihara ini samakan dengan nama pekerjaan tadi, misal pemeliharaan gedung A, ruang kepala sekolah. Merek dan tipe, karena ini untuk pembangunan gedung kosongi saja. Nanti ketika ini pemeliharaannya laptop, makanya nanti dijelaskan merek, tipenya apa. Kemudian serial number pabrik BMD-nya ini apa, kosongi karena ini pemeliharaan gedung. Kemudian bahan. Nah, bahan ini isikan aja bahan materialnya, misal plafon atau gendeng, nanti diisi. Kalau nanti gendeng tanah liat seperti itu. Nah, kemudian ukuran atau luas yang dipelihara, misal 100 atau 10 meter persegi, ya ditulis 1 meter persegi itu. Nah, untuk satuan barangnya
Nanti teman-teman tinggal nulis unit saja, tidak usah yang lain. Selanjutnya keterangan spesifikasi pekerjaan. Nah, ini nanti teman-teman diminta untuk mengisi spesifikasi pekerjaannya itu apa. Misal ganti gendeng gedung A, ruang kepala sekolah. Terus kemudian tinggal di-enter aja prosentase pekerjaan fisiknya. Ketika pemeliharaan itu sudah selesai dan sudah dibayarkan, maka diisi 100. Nah, sama halnya tadi di form penerimaan barang milik daerah, di form pemeliharaan barang milik daerah ini juga kami sisipkan terkait kebijakan akuntansi. Nah, jadi kebijakan akuntansi ketika ada pemeliharaan itu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Manakala pemeliharaan itu apakah nanti bisa dianggap sebagai kapitalisasi aset tetap atau tidak. Nah, yang pertama itu yang bisa dilihat adalah manfaat ekonomi BMD, apakah itu bertambah atau tidak. Nah, karena di sini tadi yang dicontohkan itu adalah ganti gendeng, itu kan tidak bertambah, makanya di sini diisi tidak. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bentuk fisik. Bentuk fisiknya yang semula berubah atau tidak. Karena tadi cuma ganti gendeng aja, berarti di sini dipilih tidak. Nah, nilai pemeliharaan lebih dari 50 juta. Dilihat tadi jumlah total harga yang dikeluarkan untuk pemeliharaan gedung ini berapa? Tadi kan 8,5 juta. Nah, berarti kan di bawah 50 juta. Nah, berarti di sini ditulis tidak. Nah, ketika teman-teman di sini ada 3 poin yang diperhatikan. Ketika di sini ada salah satu yang tidak atau semuanya jawabannya tidak, maka bisa dipastikan bahwa pemeliharaan barang milik daerah tersebut tidak bisa dianggap sebagai kapitalisasi aset tetap. Nah, makanya di sini ditulis tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya kami juga mohon informasi dari teman-teman pengurus barang, manakala setelah selesai pemeliharaan itu ada sisa bongkaran tersisa atau tidak. Silahkan nanti isi. Pertanyaan yang pertama itu, adakah sisa bongkaran yang tersisa? Silakan teman-teman dipilih apakah ada gendengnya yang rusak, misal tinggal pecahan gendeng, ya berarti dipilih ya. Nah, bentuk sisa bongkaran tersisa silakan nanti ditulis pecahan gendeng, seperti itu. Nah, kemudian tindak lanjut sisa bongkarannya itu seperti apa kan? Misal dibuang, seperti itu. Nah, jadi itu untuk pengisian pemeliharaan barang milik daerah. Di sini selanjutnya teman-teman tinggal klik simpan. Klik simpan, tunggu prosesnya. Ini sudah otomatis akan menghilang. Nanti sama dengan yang tadi, yang penerimaan barang milik daerah, nanti hasil input data pemeliharaan barang milik daerah yang teman-teman lakukan itu bisa dicek di cek rekap pemeliharaan barang milik daerah ini, apakah sudah masuk atau belum. Klik. Nah, di sini sudah masuk. Di sini teman-teman cek kembali apakah hasil inputan tadi atau data yang diinput tadi ada yang benar, sudah benar atau masih ada yang salah. Silahkan kalau masih ada yang salah di edit, langsung diedit aja.
Misal di sini lokasi atau mungkin tanggal. Nah, tanggal pembayarannya ternyata tanggal kwitansinya itu 16 Maret. Jadi di sini teman-teman tinggal menulis 16 Maret aja seperti itu. Tuh, misal kode barangnya juga salah, ya nanti disesuaikan aja seperti itu. Dan klik keluar. Sama halnya yang tadi, ini teman-teman nanti juga diminta untuk mencetak form pemeliharaan barang milik daerah. Diklik cetak form. Nah, di sini data yang teman-teman tadi input otomatis sudah masuk ke form yang tersedia. Jadi nanti teman-teman tidak perlu menginput ulang. Nanti teman-teman tinggal ngeprint saja. Gitu. Print. Nah, tinggal ngeprint saja. Nanti teman-teman sudah otomatis datanya sudah masuk. Nah, setelah di print jangan lupa nanti teman-teman dimintakan tanda tangan dan sebagainya. Nanti dibuat arsip buat teman-teman pengurus barang, dan jangan lupa nanti satu rangkap dikasihkan ke bendara pos untuk dilampirkan ke SPJ pos. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga sama halnya yang tadi, ketika mau ngeprint di inputan yang kedua, nanti silahkan ini dinaik turunkan sendiri. Seperti itu. Ini akan otomatis datanya akan masuk ke sini. Oke, kalau ini sudah selesai, klik keluar. Mungkin penjelasan terkait sistem aplikasi Sumringah ini cukup di situ. Nanti ketika ada yang bingung atau apa, nanti bisa komunikasi dengan kami yang ada di dinas. Seperti itu, kami cukupkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman pengurus barang. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.